Masih di Merah Putih, kita masih bersama untuk membangun kedamaian dan toleransi. Saya Sena Herpa masih menemani Bapak Martono dan juga Bapak Muhtarom. Anda kami undang kembali 02718575555. Membangun kedamaian dan toleransi. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sih makna, arti, dan bagaimana aplikasi atau realisasi dari toleransi itu, dari sikap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sekarang ini upaya untuk bisa menekan istilahnya tindakan-tindakan yang mengoyak toleransi umat beragama di Indonesia ini. Nah, bagaimana sebenarnya peran siapa di sini yang paling utama untuk bisa mewujudkan sikap toleransi ini? Tentunya peran kita semua, mulai dunia pendidikan awalnya, karena pendidikan ini sangat penting pada generasi-generasi muda kita ke depan. Kemudian peran di keagamaan, ya tentunya mereka ini betul-betul yang bisa menjiwai, juga bisa merasakan bagaimana kita keberagaman agama ini dan bagaimana kita menjalankan. Karena saya sering mendengar orang itu pernah ditanya agama yang terbaik itu apa. Pada dasarnya kan semua agama baik. Yang baik itu adalah yang membuat orang yang memeluk agama tersebut menjadi baik. Nah, ini untuk bisa menjadi baik ini kan tugas semuanya yang khususnya memberi pelajaran agama dan lain sebagainya ini. Terus kemudian kalau kita bilang bagaimana menghindari tidak terjadi konflik, pasti tidak mungkin. Karena di semua hal ini pasti ada perbedaan, pasti ada konflik. Tapi bagaimana kita menyikapi agar konflik ini tidak menjadi besar, bisa belajar dari konflik itu dan mengambil solusi. Inilah yang mungkin perlu ke depan, agar bukannya kita proteksi tidak akan terjadi konflik. Ini rasanya hal yang tidak mungkin. Apalagi semuanya punya kepentingan. Ada juga orang yang walaupun kecil punya kepentingan kalau terjadi konflik, itu pasti ada. Nah, inilah yang kita harus pandai-pandai menyikapi. Kalau sampai terjadi orang yang menginginkan konflik itu terjadi, ya kita harus pandai-pandai untuk menyikapi itu. Tapi yang paling sentral perannya di sini, pemuka agama atau dari pemerintah? Nggak bisa satu pihak ya. Kalau saya ya tadi, segala sesuatu untuk tercapai itu harus punya misi visi yang besar. Seperti yang tadi sudah saya katakan, eyang kita bertaruh nyawa demi kemerdekaan bangsa ini. Nah, kalau kita semua punya pemikiran seperti yang kita tidak usah bertaruh nyawa karena kita sudah tidak perang sekarang ini. Tapi maksudnya punya tujuan yang besar, bagaimana membawa negara kebanggaan kita, republik ini menjadi lebih maju dan berkembang. Saya pikir hal-hal yang kecil-kecil sudah nggak dipikirkan lagi. Setiap orangnya punya keinginan, punya kebanggaan membawa mulai dari kota, kabupaten, kota, mempunyai kebanggaan untuk membawa mereka lebih baik. Akhirnya Indonesia juga selalu lebih baik. Oke, ya Pak Muhtarom, tentang mungkin ceramah-ceramah ya agama semacam itu ya, khotbah dari pemuka agama, apakah harus disisipkan itu tentang toleransi itu setiap kali ada semacam khotbah ceramah semacam itu, dengan tidak kemudian secara tidak langsung memprovokasi kebencian terhadap umat lain semacam itu? Ya memang itu tanggung jawab kita semua. Jadi saya sampaikan tadi Pak Martono, memang itu tanggung jawab kita semuanya, semua kita semua sebagai bangsa Indonesia dan pemerintah dalam hal ini yang memegang kekuasaan begitu ya. Efektivitas kebijakan itu kan pemerintah. Tentunya dalam hal ini keagamaan, dalam tokoh keagamaan yang memang sangat perlu kita, dan itu sudah sering kita sampaikan ketika dalam ceramah-ceramah hubungan toleransi itu sering, karena memang doktrin agama Islam itu toleransi, lakum dinukum waliyatin. Jadi kita harus saling menghargai agama lain, kita harus membangun hubungan yang harmonis begitu. Jadi itu pun sudah dibangun sejak pemerintah Republik ini berdiri. Jadi saya kira cuma harus ditindaklanjuti lagi supaya agar kehidupan keagamaan ini senantiasa baik, karena generasi berikutnya kan terus sebagaimana Pak Martono tadi, konflik itu mesti ada karena perbedaan kan. Maka pelurusan tugas keagamaan kita juga sangat dominan. Saya harapkan begini, ketika kalau tidak dimunculkan kayak gitu, efek dominonya ini yang lebih parah begitu kan. Harus segera kita
berupaya supaya kondusivitas keadaan ini semakin bisa terjaga begitu. Jadi peran keagamaan penting, peran tokoh keagamaan penting karena memang menjadi figur yang dipercaya dalam masyarakat tentunya itu tanggung jawab besar sekali dalam hal bagaimana upaya-upaya untuk saling toleransi dibangun di situ, pemahaman toleransi harus dibangun di situ. Karena memang doktrin agama harus toleransi begitu, agama. Saya kira itu. Dan mulainya tidak dari yang muda tadi. Yang tua pun juga harus memberi pembelajaran yang benar. Kalau kita misalnya pas masuk angin jangan minum es. Kita beritahu anak kita jangan minum es kalau masuk angin, tapi kita minum es terus kalau masuk angin. Kan percuma. Jadi kita juga sekarang sudah mulai berubah untuk memberikan tadi yang disana. Kalau kita ya memberikan pembelajaran bagaimana bisa menyelesaikan segala hal yang perbedaan yang terjadi. Agar generasi penerus kita, anak justru belajar dari kita dan dikembangkan untuk lebih baik. Tapi kalau kita sendiri tidak memberi contoh, ya susah. Pembelajaran ini kan dari yang pertama untuk yang generasi berikutnya. Saya nambah sedikit tentang bagaimana upaya kita untuk toleransi. Saya kira lebih ke uswah hasanah ya, jadi haliyah keadaan ataupun action nyata. Jadi baik pemerintah, kemudian tokoh agama itu membangun sebuah hubungannya harmonis begitu. Ya, ada contoh teladannya dari atas gitu ya. Iya, begitu sehingga nanti ini merupakan orang itu sunatullahnya kan begitu ya. Jadi kalau dalam teori psikologi itu anak itu cenderung berbuat baik sesuai dengan yang itu kan karena idola gitu. Jadi ketika bangsa Indonesia ini tokohnya, kemudian masyarakat pemuka agamanya membangun hubungan toleransi, kemudian saling komunikasi, memberi contoh yang baik, kemudian dalam masyarakat memberi contoh yang baik-baik. Saya kira apalagi dalam dunia pendidikan efektif sekali itu. Guru-gurunya, kemudian pendidiknya dimunculkan di situ, kepekaan bagaimana toleransi itu secara real diwujudkan, tidak hanya sebatas pembelajaran tapi teoritis, aplikasinya diwujudkan, itu saya kira lebih efektif. Oke, baik, masih menunggu Anda ingin bergabung silakan 02718575555. Kalau di kota Solo sekitarnya masih kuatkah toleransi antar umat beragama itu, Pak Amar? Kalau saya melihat justru bukannya kuat toleransinya, harusnya sudah tidak ada masalah. Saya melihat tidak ada konflik, tidak ada apa-apa. Jadi yang terjadi seperti 98 pun saya sampai saat ini, karena saya waktu itu juga sering bertemu dengan teman-teman, termasuk tim pencari fakta dan lain sebagainya, mereka selalu menyampaikan bahwa ini sebuah tadi ada orang yang bermain di sini, mencari sesuatu tujuan dengan mengorbankan kita. Nah, saya kan selalu sampaikan ke teman-teman kalau ketemu, bagaimana kita jadi pandai, kenapa harus Solo? Loh, kalau Solo selalu menjuarai segala bidang, baik itu lomba pendidikan, lomba apa di juaraan nasional, baik itu oke lah. Tapi kalau Solo terkenal cuma tempat terjadi kerusuhan, tempat terjadi konflik, semua aduh. Ya. Saya tahan dulu, ada telepon. Pak Martono, halo, selamat sore. Selamat sore. Ya. Iya. Nano di Karanganyar, silakan. Iya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan di sore hari ini berkaitan dengan masalah membangun kedamaian dan toleransi. Secara khusus sebenarnya saya sebagai orang Islam itu sangat luar biasa. Artinya ketika membangun pondasi negara ini kita sudah sangat toleran dengan kita mengalah untuk urusan rumusan Pancasila itu. Maka sebenarnya ya bagi kami orang-orang Islam tidak ada masalah itu dengan perbedaan yang ada di tengah masyarakat itu. Cuma memang untuk teman-teman yang lain barangkali memang masih perlu banyak untuk belajar itu bagaimana untuk juga menghargai dan menghormati daripada perbedaan-perbedaan dalam kehidupan. Nah, kalau kami umat Islam misalkan mungkin akan istilah Islam Nusantara. Kenapa? Karena memang kita ingin untuk menjadikan nuansa kehidupan keberagaman kita ini betul-betul murni dari nilai-nilai bangsa kita sendiri, dengan tidak mengadopsi pendapat-pendapat dan pernyataan-pernyataan asing yang berkaitan dengan keberagamaan yang bisa memicu konflik dalam kehidupan masyarakat. Yang saya pikir ini pun juga perlu dimiliki oleh teman-teman beragama lain, bagaimana menonjolkan keindonesiaannya dalam beragama dan tidak lebih menonjolkan kepada beragama
reaksi kepada kekuatan-kekuatan asing. Yang pertama yang mungkin perlu kita sampaikan. Dan yang kedua adalah bagaimana pemerintah berlaku secara adil terhadap semua pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan sentimen keagamaan mereka. Ketika misalkan umat Islam melakukan sebuah pelanggaran, maka barangkali ada fakta yang kurang menyenangkan gitu. Tetapi ketika barangkali umat yang melakukan pelanggaran kok fakta seperti itu tidak diberikan gitu. Atau misalkan sekarang ya berkaitan dengan kasus yang ada di Papua itu, alangkah lebih baiknya kalau misalkan teman-teman kami Muslim itu ketika ada masalah juga dipanggil, tidak langsung diserbu kemudian ditembak atau dioperasi militer begitu, tapi dipanggil, diadakan sebuah upaya mediasi, kemudian diajak musyawarah. Tapi itu akan lebih menjamin bahwa kehidupan keberagamaan ke depan ini akan jauh lebih luar biasa di Indonesia. Dan insya Allah kita sebagai umat Islam semuanya support bagaimana untuk menciptakan sebuah kedamaian dalam kehidupan berbangsa negara di Indonesia di masa depan. Demikian, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano yang ada di Karanganyar sudah bergabung bersama kami ya. Jadi memberikan banyak hal ya terkait dengan toleransi ini. Masih ada mungkin support lah, ada support memang untuk toleransi kehidupan umat beragama yang harmonis ya di Indonesia. Tapi kadang dari pemerintah atau dari aparat masih ada ketidakadilan kadang ya terkait dengan perilaku-perilaku tindakan-tindakan yang di sini mengoyak toleransi. Nah, itu yang masih dipertanyakan sebenarnya. Nah, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Nano. Kita jeda untuk satu segmen terakhir, tetap dalam Merah Putih.